ini dia nih, yang terakhir. Tanda darah dia itu, ingat? Yang gini? Bukan hanya taf, tapi ada 3 huruf. Yang satu, he, katakan he. He itu angka 5. Angka 5 artinya kasih karunia, the grace. Angka 5, he. Tandanya sama, mirip, betul? Yang artinya gini, identitas ada di dalam kasih karunia. Makanya di dalam kitab Ibrani bilang gini, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, kamu akan menemukan pertolongan, betul nggak? Itu di dalam kitab Ibrani. So, yang kedua, head. Katakan sama-sama, head. Head itu memiliki nilai 8, yang artinya pemisahan dan perlindungan. So ini dibedakan murid atau anak atau putra dan orang percaya, beda, lain, harus lain. Kalau kamu cuma orang percaya, kamu gak akan selamat. Kamu harus dimuridkan, harus jadi para murid. Murid itu harus sama dengan gurunya. Apa yang dijalankan gurunya, murid harus ikut. Nih, ini gak main-main loh saudara. Tanda darah ngomong pemisahan dan perlindungan. Orang percaya harus dipisahin dengan para murid. Yang ketiga, yang terakhir, taf. Memiliki angka 400, yang artinya janji dan tanda atau materai perlindungan, artinya kesempurnaan dan tetelestai, finish. Tapi gini, seperti yang saya tadi pernah bilang, akhir dari suatu tahap dan awal tahap yang baru. Boleh dibacakan Yohanes 19 ayat 30 dengan kuat? Yohanes 19 ayat 30. Yes. Demikianlah firman Tuhan. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah. Yohanes 19 ayat 30. Wah, Yudas ini, kenapa ini? Yohanes 19 ayat 30. Yes. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oh my God. Next, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Oh my God, di dalam, my Lord, dia adalah ciptaan baru. oh haleluya, Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. datang. Haleluya. Lihat nih saudara, yang lama sudah berlalu karena apa? Yesus sudah finish. Yes. Islam, tapi yang baru saudara dan saya. Yesus sudah selesai. Sekarang siapa? Saudara dan saya. Gimana caranya? Ikuti jalannya. Ikuti jalannya. Bukan jalan yang lain, ikuti jalannya. Pak, sakit Pak. Yesus tuh jalannya cuma ada 3 nih Pak. Via Dolorosa, Taman Getsemani, Via Dolorosa, Golgota. Jangan lewat yang lain, harus lewat situ. Pak, saya ditusuk dari belakang, nggak apa-apa. Pak, saya diomongin di belakang, nggak apa-apa. Udah, hidupmu benerin aja. On the track, apa yang kamu lihat, matamu harus tertuju pada Yesus. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Oh si A gini, no. Ini ngomong darah soalnya, betul? Ngomong darah. So 400 tambah 8 tambah 5 totalnya adalah 413. Di dalam 413 itu ada Dalet, Lamet, dan Gimel. Artinya adalah pewahyuan dan pembuktian. Yeshua HaMashiach adalah Yahweh. Next. Nah ini nih, ingat gak tulisan yang di atas Yesus waktu disalib? Kalau orang Indonesia kan Indri. Kalau bahasa aslinya Yeshua Hanazare Famelech Hayehudi. Artinya Yod He Vav He. Di antara huruf depannya jika disatukan membentuk satu kalimat yang para imam tidak berani baca, yaitu YHWH. Next. Nih, Yohanes 19 ayat 19 sampai 22. Dan Pilatus menyuruh
memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Lihat ya, 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam, kepala orang Yahudi kepada Pilatus, apa? Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja. Ayat 22, ini yang jawab Pilatus, apa yang kutulis tetaplah tertulis. So ini para imam tahu bahwa wah ini tuh penggenapan, saudara. Back. Penggenapan. Tulisannya ini Yeshua Hanasa Evamelek Hayehudim. Para imam takut, nggak mungkin dia ini disamakan dengan anak Allah yang maha tinggi. Tapi Pilatus bilang ini, Pilatus nggak ngerti. Tapi Pilatus pada waktu itu dia bilang ini, apa yang kutulis haruslah tetap kutulis. Artinya apa? Yesus adalah Bapa itu sendiri. So, banyak orang yang gak ngerti. Ini Indri. Gak salah sih, tapi ini ada simbol-simbol yang para imam tahu bahwa ketika itu dipasang di atas kepala Yeshua, para imam gak terima. Gak mungkin ada Yud He Vav He. Nama itu sakral, bahkan disebutkannya pun para imam gak berani, betul? Para imam gak berani menyebut Yahweh. Seperti kita, Yahweh itu gak berani. Dia menggantinya dengan Adonai, Hashem, Elohim. Tapi Yeshua, dia membuktikan his proof bahwa I am the son of the living God. Next. Oke, yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. So gini, Yesus sudah mati buat kita. So jaga itu baik-baik. Hargai darah itu. Karena darah itu tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, dan tidak dapat layu. Tanda itu, darah itu adalah materai saudara dan saya untuk menerima segala sesuatunya, sambil menantikan kedatangan Yesus untuk datang yang kedua kali. So, biarlah pesan Paskah malam hari ini bisa membuka kita semua, supaya kita gini, Tuhan, mulai sekarang aku ngerti bahwa Paskah itu benar-benar dahsyat. Paskah itu benar-benar membuka. Paskah itu benar-benar declare the bloodline. Dia memperhatikan keturunannya, dia memperhatikan keluarga, dan memperhatikan perjanjiannya. Amin. Puji nama Tuhan. Amin.